zaman sekarang ini, begitu mudah bagi kita untuk menilai seseorang hanya dari satu cerita. Bahkan, belum tentu kita pernah bertemu, belum pernah mengenal, tapi hati sudah dipenuhi rasa benci oleh orang yang diceritakan tersebut. Semua itu berawal dari satu hal, mendengar cerita buruk dari orang lain. Dari sana, kita ikut menyimpulkan, ikut membenci, bahkan ikut menyebarkannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita dengan sangat tegas dalam surat Al-Hujurat ayat 6 agar kita tabayun, memeriksa kebenaran berita sebelum mempercayainya. Karena jika tidak, kita bisa mencelakakan orang lain dan akhirnya menyesal. Lalu, ayat-ayat setelahnya dari ayat 11 hingga 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita merendahkan, mencela, berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan, dan menggunjing. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menjaga hati, lisan, dan persaudaraan. Karena boleh jadi orang yang kita benci hari ini justru lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan diri kita sendiri. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun bidara. Cakep. Yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya seluas samudera. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, pemirsa Cahaya Hati iNews dimanapun Anda berada, dan juga jamaah Masjid At-Taqwa yang insya Allah pada hari ini senantiasa kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kelihatan ini jamaahnya soleh dan solehah semua. Amin. Saking soleh dan solehahnya belum ajan aja udah pada sholat. Maksudnya sholat tahiyat mas. Alhamdulillah. Tadi sudah ada video yang telah kita lihat bersama-sama mengenai problematika dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita sering mengkomentarkan sesuatu yang mungkin kita belum tahu hakikatnya. Terkadang kita juga sering mengkonsumsi sesuatu hal yang ternyata tidak betul atau istilahnya disebut hoax. Apa Bu? Hoax. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Hujurat ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini merupakan hal yang luar biasa, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, manakala kalian menemukan suatu hal yang sepertinya menimbulkan masalah, datang kepada kalian seorang yang fasik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fatabayyanu, hendaklah teliti dalam menerima informasi tersebut. Karena pernah kejadian dalam satu riwayat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang masuk Islam. Ini adalah salah satu mertuanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dari jalur Ummul Mukminin Siti Juwairiyah radhiyallahu anha. Ini luar biasa, namanya Al Haris bin Abu Dirar dari Bani Mustaqil. Ini luar biasa. Beliau sami'na wa ata'na, engkau masuk Islam? Iya, saya mengaku masuk Islam. Shadaqtu, aku percaya kepada Allah dan Rasulullah. Akhirnya apa? Dia beriman kepada Allah dan Nabi menyuruh Al Haris untuk mengumpulkan zakat. Akhirnya pulanglah Al Haris ke kampungnya. Begitu pulang ke kampungnya, dikumpulkanlah itu zakat. Sebelumnya sudah janji kepada Rasulullah, ya Rasul, nanti bulan ini, tanggal ini datang ya buat ngambil zakat yang udah saya kumpulin. Tuh, gampangnya begitu. Ternyata Rasul menyuruh daripada Al-Walid bin Abdullah, ya, yang memang ternyata dia dibisiki oleh setan, khawatir dia akan dibunuh oleh Al Haris. Ini masing-masing namanya kalau dalam bahasa sekarang miskomunikasi. Al Haris nunggu, ini mana ya utusan Nabi kok kagak datang-datang? Kan udah janji, biasanya Nabi itu selalu menepati janjinya. Kalau udah katanya A, B, itulah baginda Rasulullah. Kok ini nggak datang? Udah waktunya ditunggu-tunggu, nggak datang juga. Akhirnya apa? Inisiatif Al Haris mau nganterin zakatnya sendiri kepada Rasulullah. Ternyata Al-Walid yang diutus digoda sama setan. Kenapa? Al-Walid, hati-hati, kalau ente datang ke Al Haris, ente bakal dibunuh. Kenapa? Bisa jadi Al Haris orang munafik, ngaku-ngaku masuk Islam, padahal dia benci sama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kagak jadi. Al-Walid bilang ke Nabi apa? Apa yang dia katakan? Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya udah nyampain, tapi saya takut ya Rasulullah. Katanya saya mau dibunuh. Dia nggak mau nyerahin zakat. Gara-gara Al-Walid ini dibisiki oleh setan. Sehingga Rasulullah agak marah dan mengirim pasukannya untuk tabayyun. Dan ternyata di Madinah itu bertemu dengan pasukan Rasulullah SAW. Ditanya, benarkah engkau enggan untuk memberikan zakat? Tidak, kata Al Haris. Aku sebenarnya mau memberikan, ini aku lagi nganterin ke Rasulullah. Aku percaya dengan Rasulullah. Benarkah engkau ingin membunuh Al-Walid yang diutus Rasul? Enggak, saya enggak pernah ngelihat Al-Walid datang ke rumah saya. Tuh, bu. Akhirnya apa? Turunlah ayat ini, surah Al-Hujurat ayat 6. Di zaman Nabi juga bu ada yang namanya miskomunikasi. Zaman sekarang bukan apa-apa, orang itu ngelihat dari covernya. Betul apa enggak? Covernya cakep, udah pasti orang baik. Covernya jelek, ibu yang jawab sendiri ya bu ya. Iya, orang kan begitu. Orang belum apa-apa udah ngelihat mukanya, itu mukanya serem banget. Wah, elah ilallah. Takut jangan. Ada bu, saya lagi umroh. Kemudian begitu umroh saya sama jamaah. Begitu masuk lift bu, saya ketemu jamaah, satu jamaah itu bu, ya Allah, orang lain. Itu semua yang satu lift dijulitin sama dia. Iya, orang masuk lift, bapak-bapak ngeliatin dia begini. Dia marah-marah. Bapak jangan ngeliatin begitu, saya takut jadi serem. Orang dikata begitu, termasuk saya bu, kena julitan juga sama itu orang. Ya Allah, jangan sampai begitu ya bunda-bunda ya. Karena kita itu harus tabayyun. Tabayyun itu artinya teliti dalam menerima informasi. Jangan sampai kita melihat sesuatu itu buruk kalau belum ada faktanya. Jangan sampai kita melihat sesuatu itu melihat dari covernya saja, jangan. Ini kadang-kadang ada ibu-ibu mentang-mentang menghayati nonton sinetron, apalagi jeritan hati istri. Ya Allah, aktornya bu kejam banget sama istrinya dipukulin, istrinya diusir, kagak dibagi duit, kagak dinafkahin. Giliran ketemu sama artis, itu kan yang jahat ya. Bu, itu mah lagi acting. Itu mah lagi acting. Jangan dibawa ke yang aslinya. Aslinya mah Masya Allah nih, lihat Ustaz David bu. Beliau kan juga aktor, ganteng, baik, soleh, pinter. Betul apa kagak? Nah, oleh karena itu ayo tabayyun. Ayo kita teliti, jangan gampang menerima berita dan informasi kalau tidak kredibel.
Kalau tidak ada masadir, kalau tidak ada rujukannya, jangan sampai kita mudah terpengaruh. Biasanya ini ibu-ibu yang sering terpengaruh, Pak, betul nggak? Dapat WhatsApp undangan nikah. Siapa nih? Diklik aja sama dia, dipencet aja sama dia. Kagak tahu tuh emak-emak, ya namanya emak-emak baru dibeliin HP sama anaknya baru, udah gitu HP-nya bagus, dipencet aja sama dia. Akhirnya kehack, Bu. Kehack ya? Tahu Bu kehack? Akhirnya ketipu, minjem sono, minjem sini. Nah, termasuk ini host kita juga kena, Bu. Iya. Ya Allah. Ada yang ngaku-ngaku. Ada yang ngaku-ngaku Ustadz David. Ya Allah, wal'iyadzu billah. Oleh karena itu, di zaman sekarang modern ini perlunya tabayyun dimanapun kita berada. Kalau jangan sampai kita ketika mendapatkan persoalan jauh daripada tabayyun. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tabayyun minallah wal ajalah minasyaitan." Teliti tabayyun itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang namanya terburu-buru, tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Oleh karena itu ayo kita tabayyun Bu, agar kita terhindar dari yang namanya miskomunikasi, perpecahan, yang namanya permusuhan berawal daripada lisan yang sulit untuk menafsirkan fakta atau hoaks. Jadi bunda-bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita merujuk kepada Al-Qur'an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi di dalam kisahnya sudah dikisahkan bahwa ada juga seorang istri ini dikekang oleh suaminya. Ya, nggak boleh ketemu sama orang tuanya. Jangankan ketemu, nyapa aja enggak. Akhirnya apa? Akhirnya pada suatu saat istri tersebut mengirimkan surat kepada orang tuanya. Orang tuanya nggak terima. Akhirnya terjadilah pertengkaran antara suami dan juga mertuanya. Itu kan begitu, Bu. Benar nggak? Iya. Jadi konflik atau enggak? Jadi konflik atau tidak? Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Fatabayyanu." Ayo, yuk sama-sama kita bertabayyun terus menerus agar menjadi hamba-hamba Allah yang terhindar daripada kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah mendengarkan kajian dari guru kita sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu jangan ikut membenci hanya karena mendengar cerita buruk orang lain. Yang kita bahas adalah surah Al-Hujurat. Yang tadi barusan disampaikan oleh guru kita adalah surah Al-Hujurat ayat ke-6, yang mana ayatnya berbunyi, ya allazina amanu in ja'akum fasikum bin naba'in fattabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, semua sehat semuanya? Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam pada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Dan kita berjumpa dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Bu, sering nggak dengar kabar gosip tentang tetangga? Pernah dengar? Yang jelek-jelek pernah dengar? Dengarnya di mana? Di HP. Tulisan ya, banyak cepat nyebar tulisan tentang tetangga, tentang toko dan segala macam. Kadang kayak kita suka kelepasan karena ngerasa ini berita benar, langsung kita forward. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Yang mau nanya siapa sesuai dengan tema kita kali ini? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan. Oh, bapak-bapak nih, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joko Waluyo, saya dari Majelis Taklim At-Taqwa. Ada sesuatu yang memang sering terjadi dalam kehidupan kita. Mohon pencerahannya Ustadz. Jadi pada saat kami berangkat kerja di kendaraan umum maupun di kantor, seringkali kami mendengar berita-berita buruk tentang seseorang
yang mana orang itu juga nggak kita kenal sebenarnya. Nah, kenal. Apakah kita ikut di dalamnya atau kita segera pergi? Pergi tentunya akan melukai teman-teman kantor kok sok suci gitu. Tapi kalau tidak juga itu memang kedengaran sama kita, Ustaz. Apa sikap kita yang harus kita lakukan? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ustaz, mau tanya. Pak, itu yang diomongin orang kantor juga apa enggak? Mau nanya aja, orang kantor juga apa bukan? Betul, orang kantor. Orang kantor juga. Siapa namanya? Jadi pengen tahu. Sama aja. Enggak boleh. Silakan Ustaz, silakan Ustaz. Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini dilema ya, di sisi lain kalau mau ninggalin takutnya nggak friendly gitu ya, dikatain begitu ya, kalau dengernya juga salah kan gitu, menerima juga salah. Nah, bagaimana cara kita untuk menerima informasi sebenarnya atau suatu berita? Yang pertama, lihat dari kepribadiannya. Dan ini sama kita gunakan tak kala kita meneliti daripada rijalul hadis, orang-orang yang dia meriwayatkan hadis. Ada yang namanya kadzab, ada yang thiqah, ada yang dapat dipercaya, ada juga yang dia pembohong. Nanti itu bisa dilihat daripada riwayatnya. Maka metode ini bisa kita gunakan. Kita lihat tuh Bapak, ya, apakah kepribadian orang tersebut memang dapat dipercaya atau baik orangnya, atau ternyata memang kepribadian orang tersebut sering yang namanya nyebarin gosip yang enggak. Betul apa kagak? Karena biasanya bunda-bunda yang dimuliakan Allah dan bapak-bapak yang hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau menerima gosip biasanya begitu dengar ditambahin dengan bumbu-bumbu yang tambah nikmat lagi tuh dalam gosip. Iya, apalagi ibu-ibu level gibahnya udah tingkat tinggi. Kok tahu? Tahu aja Ustaz. Iya, kalau bapak-bapak paling gibah, ya itu ada di yang bapak-bapak biasanya hanya kata-kata saja. Kalau ibu-ibu udah pakai gestur muka. Lagi duduk di majelis taklim nggak suka sama orang, udah langsung dibilangin. Shh. Gitu kan? Dibalik sama temennya, dibalas sama dia. Itu namanya gibah isyarat ya, gibah isyarat Bu, itu dosanya 2 kali. Kenapa? Yang pertama pada saat dia manyun, yang kedua abis itu diomongin lagi pasti. Bener nggak? Setelah kajian langsung dibilangin apa kata dia? Dia bilang apa? Tadi kamu kenapa begitu-begitu? Iya, saya di samping ibu-ibu yang lucu banget masa udah sama orangnya gemuk. Mana? Iya, pakaiannya ketat. Ya kan begitu, warna-warni lagi udah kayak umbul-umbul. Coba tuh Bu, ya Allah, udah 2 kali Bu dosanya begitu gibah ya. Makanya lihat tadi kepribadian orang. Kalau orangnya baik bisa dapat dipercaya. Kalau tidak, lebih baik kita tabayyun dulu. Tabayyun dulu. Yang kedua, ya lihat nih relasinya. Ya kita lihat masadirnya. Ya ini bener nggak nih berita datangnya dari fulan? Ini benar nggak memang kejadiannya seperti itu? Ya, andaikan memang ternyata berita itu mengandung daripada gibah, lebih baik kita husnudzon. Karena Al-Imam Ghazali mengatakan, ya innal khata' fi husnidzonni aslamu. Sesungguhnya kita salah dalam berhusnudzon itu jauh lebih selamat daripada kita bersuudzon, walaupun itu faktanya adanya. Jadi lebih baik kita berhusnudzon. Misalkan orang itu buruk, kita dengar benar itu terjadi seperti itu, boleh jadi kita husnudzon dalam hati kita. Oh iya, mungkin dia lagi kepepet makanya nyolong. Oh iya, mungkin dia malamnya habis tahajud jadinya subuhnya kesiangan. Tahajud tapi subuhnya kesiangan kan gitu. Artinya munculkan 40 asumsi baik. Imam Ghazali mengatakan seperti itu, sehingga potensi kita untuk yang namanya bersuuzon kepada orang lain itu hilang. Sehingga yang ada di dalam hati kita adalah husnu. Nah, oleh karena itu bunda-bunda yang dimuliakan Allah, kita tabayyun lagi, teliti lagi, ya, lihat, baca berita, lihat siapa nih yang memberitakan. Kalau iNews sih insya Allah kredibilitasnya sudah dapat dipastikan dipercaya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah. Ustaz tadi pertanyaan belum jawab Ustaz. Kalau emang kita ngerasa ini boleh nggak kita
tinggalin keluar. Terus supaya Iya. nggak di lingkungannya nggak dianggap sombong, gimana cara keluarnya dari? Iya, baik Pak. Ya bisa aja Bapak boleh meninggalkan sesuatu maksiat ya dengan alasan-alasan yang memang Bapak melakukan itu. Mohon maaf ya, mau ke toilet dulu. Iya, mau ke toilet, mau cuci tangan. Iya, iya. Ya artinya bukan berarti kita saya nggak suka sama kamu, udah aku pergi aja. Jangan. Ya, ya. Justru nanti orang itu akan kesel dengan kita. Baik, alhamdulillah. Bapak juga udah gitu, udah ke toilet tuh. Pas balik ditungguin depan toilet, mau lanjutin. Mau lanjutin. Jangan mana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nampak salam ibu-ibu lebih kompak daripada bapak-bapak. Betul apa betul? Saya doakan yang jawab salam pertama mudah-mudahan pulang dari ini tempat duitnya banyak. Amin. Yang aminnya kenceng ketahuan gak punya duit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sataral muslim satara fid dunya wal akhirah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Alamin. Yang sama kita hormati Mas David yang ganteng. Alhamdulillah. Jalan-jalan ke Kadu Dampit. Cakep. Pulangnya membawa bekiak. Cakep. Kita doain Mas David biar rezekinya banyak. Mau dibalas apa enggak? Mau. Ustaz aja yang balesin saya. Bu. Pak. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, banyak akhir-akhir ini orang yang sering sekali percaya dengan berita-berita, cerita-cerita, bahkan informasi yang tidak pernah dicari kebenarannya. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini senada dengan apa yang telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna fikum Rasulullah dalam surah Al-Hujrah ayat 7 dan 8 di mana Allah Subhanahu wa taala saat ketika ada seorang sahabat Nabi diperintahkan oleh Nabi untuk mengambil zakat, tapi ternyata sahabat itu malah berbohong kepada Nabi. Betul apa betul? Ada di sini yang suka bohong, ada. Ada suami yang suka bohong sama istri, ada. Ada istri yang suka bohong sama suami, ada. Mana orangnya? Ini main saut-sautan sekenceng-kencengan ini lagi Mami. Iya, kayaknya seri dah ini. Kadang ada orang bilangnya nggak punya duit padahal punya duit. Ada yang begitu, ada. Ada. Mana orangnya? Dia main tunjuk-tunjukkan dia. Ayo, seorang sahabat Nabi Al-Walid bin Uqbah. Ini adalah sahabat yang ketika disuruh untuk mengambil zakat, dia nggak datang, dia nggak pergi, malah bilang kepada Nabi adalah apa? Orang itu, kaum itu mau membunuh saya. Betul apa betul? Tapi Rasulullah SAW yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuhya. Rasulullah SAW diturunkan oleh Allah menjadi rahmatan lil alamin. Enggak langsung percaya Rasulullah, enggak langsung mendengar beritanya begitu saja. Tapi patabayanu, apa yang dilakukan oleh Nabi, bertabayun, mencari kebenaran, mencari informasi yang baik, mencari yang relate, sehingga apakah betul sampai informasi itu sesuai dengan faktanya. Betul apa enggak? Betul apa betul? Jangan begini, ibu-ibu lihat suaminya di jalan bawa motor, di belakangnya boncengan sama perempuan, dianggap selingkuh. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Apalagi di belakang tetangga tukang kompor. Ada tukang kompor di sini, ada? Ada. Tukang kompor kerjaannya manas-manasin orang. Ada di sini, ada? Po, saya lihat no suami empok bawa perempuan. Nih fotonya cekrek, padahal mah lagi ngojek. Ya.
Betul apa enggak? Ini kalau tidak dijelaskan, kalau tidak tabayun, kalau tidak cari pembenaran, kira-kira jadi tsunami apa enggak? Jadi tsunami. Maka pentingnya kata Nabi fattabayanu, kita harus saling informasi ini, cari kebenarannya. Jangan akhir-akhir ini banyak orang dengar si ini A, si itu B, si ini C, dimakan habis, malah diomongin ke yang lain. Ada di sini yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Saya. Kadang-kadang lagi beli sayur, Bang. Lagi beli sayur. Pok, tahu nggak? Si Ono kan begini. Apaan bagaimana? Tapi ngomong sama Empo aja ya. Empo jangan ngomong sama orang lain. Ada begitu? Ada. Bener nih. Iya. Kan si Ono kan hitam. Dia makan kalau pakai ini apa glow gitu, skincare, mukanya doang yang cerah. Padahal lehernya mah keling. Ya. Ada di sini begitu? Ada. Ada. Empo jangan bilang-bilang, iya gua nggak ngomong. Dia pergi, ada temennya satu. Pok, kan si Ono orangnya begini. Tapi Empo jangan bilang ya, saya ke Empo doang. So RT tahu semua. Ada di sini begitu? Ada. Siapa orang kata Nabi yang dia gemar memomong orang lain, menjelekkan orang lain, membuka aib orang lain, maka besok orang-orang itu di akhirat akan dibuka aibnya oleh Allah. Bener apa kagak? Ada di sini yang begitu? Ada. Ada. Mana orangnya? Makanya Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanatun, contoh rahmat bagi seluruh alam. Kaulnya Nabi, takrirnya Nabi, perafalnya Nabi, perbuatan Nabi, ucapan Nabi, ketetapan Nabi, semua yang ada dalam diri Nabi tidak keluar dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka kalau kita pengen selamat, apa yang harus dilakukan? Ada 3 hal. Yang pertama, saat dengar informasi yang kurang baik, saat dengar informasi yang salah, saat informasinya belum kita dapat validnya, maka pertama fatabayanu. Kata Nabi, banyak-banyaklah kita orang nyari pembenaran, nyari informasi, duduk bersama, musyawarah, qaulun karimah, dengan kata-kata yang menyenangkan. Betul apa betul? Siap tidak gampang percaya? Siap. Siap tidak gampang difitnah orang? Siap. Insya. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Tawakuf. Apa itu tawakuf? Menahan diri dulu. Kita tahan informasi itu, jangan sampai belum sepenuhnya benar udah diceritain ke orang lain. Betul apa betul? Jangan dulu diceritain, jangan dulu disebarkan. Belum tentu yang kita sebarkan itu baik. Maka kata Nabi, watawakuf, kita menahan diri. Jangan pernah mau kebawa daripada arus yang belum benar adanya. Betul apa betul? Yang ketiga, wala husnudon, jangan punya buruk sangka. Nih kita kadang-kadang nih, Bu, Pak, masih hidup Pak? Alhamdulillah. Jangan pernah buruk sangka. Yang lagi nangis seolah-olah merasa dizolimi, seolah-olah merasa tersakiti, padahal dia yang menjolimi. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Ayo bersihkan hati kita, bersihkan amal kita. Jangan karena dosa orang lain, jangan karena perilaku orang lain, jangan karena amal orang lain. Ini malah menghancurkan amal-amal kita semua. Betul apa betul? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, ini yang heboh nggak cuman yang hadir di sini, ustadznya juga sampai lompat-lompat.
Masya Allah. Bisa aja Ustadz. Iya. Ntar ya, saya balas pantunnya. Siap. Saya masih mikir pantunnya dulu. Baik, jangan kemana-mana. Kita akan berbagi keberkahan tentunya hanya di sini di Cahayati bersama dengan Luwak White Coffee. Jangan kemana-mana, tetap di Cahayati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi di kuis Cahaya Hati Indonesia bersama Luwak White Coffee. Masya Allah, sebagaimana biasa Cahaya Hati Indonesia dan juga Luwak White Coffee akan berbagi keberkahan 1 juta rupiah kepada jamaah yang ada di Masjid At-Taqwa. Masya Allah, tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Masya Allah, syaratnya 1, yang bisa jawab pertanyaan saya angkat tangannya tinggi-tinggi ya. Belum. Pertanyaannya belum ada. Iya, baik. Udah siap jamaah? Pertanyaannya mudah sekali. Bismillahirrahmanirrahim ya. Apa tema Cahaya Hati hari ini? Wah, Masya Allah. Ini dari tadi kayaknya Bapak yang baju hitam nih udah siap nih. Silakan Bapak ke depan ya. Masya Allah. Izin Bapak perkenalkan nama. Nama saya Pepen Ropendi dari Masjid At-Taqwa. Masya Allah, dari Bekasi juga ya Pak ya? Bekasi juga. Berarti satu domisili dengan saya, warga Bekasi. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, Bapak udah siap jawab pertanyaannya? Insya Allah. Baik, sekarang saya ulangi pertanyaannya. Apa tema Cahaya Hati kita pada hari ini? Jangan ikut membenci karena mendengar cerita buruk orang lain. Iya betul, Masya Allah. 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Ini dia Bapak, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, kira-kira uangnya buat apa nih Bapak? Mau saya sumbangin ke Masjid At-Taqwa. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi Bapak jangan lupa ya, dipotong pajak. Alhamdulillah. Baik pemirsa, saya ucapkan selamat ya kepada Bapak yang tadi mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak. Masih semangat ibu-ibu bapak-bapak? Baik, kalau gitu jangan kemana-mana. Saksikan terus Cahaya Hati Indonesia. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma barik alaih. Silakan Ustaz Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda, bapak-bapak hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita di surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal muslimin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan seterusnya ila akhiril ayah, karena ayatnya panjang dan durasi. Manakala ada 2 kelompok mukmin muslim yang dia bersiteru, kemudian dia berselisih apa yang harus kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita fa aslihu bainahuma, maka hendaklah kita menjadi penengah, menjadi pendamai daripada 2 kelompok yang bersiteru tersebut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu khutbahnya, beliau berkhutbah, nanti cucuku ini Al-Hasan akan menjadi penengah perdamaian dari 2 kelompok besar yang bersetiru, bahkan dia saling membunuh.
Apa mereka? Ternyata orang-orang Irak dan juga orang Syams pada saat itu dia saling berperang dan perang itu lagi mengerikan, dan Al-Hasan cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mampu mendamaikan dua kelompok umat muslim tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Al-Qur'an sudah sangat jelas menyuruh kita untuk menjadi muqsit yang artinya tengah, wasit artinya makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wasit itu adalah bahasa apa? Bahasa Indonesia yang diserap dari Arab, artinya apa? Wasit, wasitun, di tengah-tengah. Yang namanya wasit tidak ke kanan, tidak ke kiri, adanya di mana? Di tengah. Maka kita semua diwajibkan untuk memiliki sifat wasit, bukan memiliki sifat kompor. Wah, kompor apa? Meleduk. Kompor meleduk. Ini kan yang bahaya. Dapat sedikit berita yang menyulut emosi, udah langsung naik. Lakinya nggak boleh ngomong sedikit, laki ngomong 1, ibu ngomong 1000. Ada yang begitu? Mana orangnya? Enggak, kalau di sini insya Allah semua jamaahnya soleh-soleha. Yang insya Allah qanaah dia dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang insya Allah saya yakin kalau lakinya ngasih gaji ke istrinya 20 juta seminggu. Amin. Pada ketawa ini. Kayaknya lain Ustaz David nih. Allahu Akbar. Ya. Inilah bunda-bunda, ya bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, oleh karena itu mari kita jadi hamba-hamba Allah yang muksid, jangan menjadi kompor meleduk. Baru dapat berita sedikit udah langsung emosi tanpa verifikasi. You understand? Yes. Apa? Iya kagak tahu ya. Iya kalau bahasa kerennya sekarang verifikasi. Mana itu berita betul apa bohong, benar atau tidak, fakta atau hoaks, kan begitu. Jangan jadi kompor meleduk. Ini mah ada kadang-kadang orang ya Allah bu punten. Ya, di komporin sedikit, udah main menyaut-nyautan. Tahu bu, udah main nyaut-nyautan. Iya, ibu itu kemarin begitu ya. Iya. Pagi kondangan, orang-orang mah iya lagi tahlilan, lagi acara, orang-orang dapat besek 1, dia mengambilnya 5. Iya, emang di rumah saya juga begitu. Jangankan besek, iya keran saya diambil sama dia. Tambahin, emang begitu, udah kita kagak temenin lagi, kan begitu tuh, dikomporin lagi, ditambahin lagi sama dia. Orang-orang ngambil 1, dia ngambil berapa bu? 5. Jangankan itu, jatah depan saya juga diambil sama dia. Ya Allah, berebut besek ya. Akhirnya itu temen komporin lagi, udah habis itu kita jagain aja dia. Ya, kita omelin aja dia, kita rendahin aja dia, biarin biar malu. Tuh, biarin biar tuh, udah mulai deh tuh kena penyakit kompor. Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk, rumah aneh kebakaran, gare-gare kompor meleduk. Ya Allah, itu lagunya almarhum. Apa lagu Benyamin nih kayaknya? Iya, lagunya Bunyamin. Jakarta kebanjiran, Bogor angin ngamuk, di rumah kita kompor. Bukan kompornya meleduk, ternyata mulutnya yang ternyata kayak kompor meleduk. Iya, karena biasanya bu, ya umat muslim tuh kalau berperang face to face dia akan mampu melawan bu. Tak perlu peduli siapapun musuhnya, dia akan berjuang mati-matian. Akan tetapi muslim biasanya lemah kalau dengan yang namanya fitnah memfitnah. Urusan perut mereka kalah. Urusan yang lain mereka mampu digoda. Oleh karena itu kita harus punya iman yang kuat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Allah udah berfirman, jadi muslim itu kita adalah saudara. Bu, ibu sama saya saudara atau tidak? Saudara.
Satu kakek Nabi Adam. Betul nggak? Kita saudara semuanya, saudara semuslim. Jadi jangan sampai antara ini sama itu main gondok-gontokan. Yang begini kunut nggak kunut main gontok-gontokan. Yang baca bismillah nggak baca bismillah lagi awal sholat main gontok-gontokan. Udah nggak zaman, itu udah selesai. Yang ini ada dalil, yang ini udah ada dalil. Semuanya Bu, yang penting sekarang kita ukhuwah Islamiyah. Bagaimana kita membantu orang-orang yang susah. Nah, itulah yang harus kita kedepankan. Sehingga muslim bukan hanya bergutak-gutak dengan masalah furu'iyah saja, melainkan visioner seperti baginda Rasulullah SAW menjadi hamba-hamba umat yang terdepan, yang mampu memberikan manfaat untuk banyak orang lain. Amin ya rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Bu, Pak, jadi dari mulai kita ngomongin tadi ya yang di awal, jangan gampang nyebarin keburukan sama orang. Karena kalau kita udah nyebarin keburukan atau memfitnah orang atau menyebarkan hoax, akhirnya terjadi perpecahan di dalam tubuh umat. Kalau misalnya ada yang ribut gara-gara hoax tadi atau mungkin ada pertengkaran antara satu dengan yang lain saudara kita, wajib kita adalah mendamaikan karena kita satu batang tubuh. Katanya begitu ya Ustadz ya. Betul. Kita ini satu batang tubuh, yang satu tersakiti seharusnya kita merasakan ikut sakit. Silakan yang mau nanya angkat tangannya, silakan. Baik, ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lia, saya dari Perumahan Sabta Pesona. Izin bertanya Pak Ustadz, Silakan Ibu. jika kita berada di tengah konflik dua pihak yang sama-sama merasa benar Pak Ustadz, bagaimana sikap terbaik kita untuk menengahi mereka? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kita pentingnya belajar agama. Ini pertanyaannya bagus. Kadang kan orang yang biasanya dia saling gontok-gontokan merasa benar. Betul nggak? Yang ini benar, yang itu benar. Bagaimana caranya? Nah, ini dia. Al-Quran menjawab tadi masih di surat itu. Di penghujung daripada surat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman fa aslihu bil adl. Ya, wa aqsitu. Itu kalimatnya luar biasa. Maka damaikanlah secara adil dan berlaku adillah. Adil di sini berarti cara yang terbaik adalah win-win solution. 50-50. Dia ngerasa benar, kalau memang benar, ya benar berarti. Dia juga ngerasa benar, kalau benar, ya benar berarti. Maka yang kita cari itu ada di tengah-tengah, win-win solution. Tapi kalau misalkan ternyata orang tersebut terkadang kan gak mau, enak aja, kan saya banyakan. Kan biasanya ini kalau begitu masalahnya masalah waris nih. Iya, perempuan dikit, laki-laki banyak, atau enggak terbalik ya kan, ternyata warisannya main berebutan kan begitu. Maka yang dicari adalah win-win solution. 50-50 itulah yang diajarkan di dalam Islam ya. Agar apa? Agar sama-sama adil. Adil itu tadi menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai porsinya, tidak lebih, tidak juga kurang. Itu namanya adil. Wallahu a'lam. Tapi kalau misalnya kita tahu di antara dua orang ini salah satu memang dia melanggar hukum, jelas. Iya. Cuman dia bela diri aja. Iya. Nah, yang satu lagi benar. Nah, tapi kita kan tahu gimana kita bisa berada di tengah-tengah kalau kita udah tahu dari awal yang satu salah, yang satu benar. Gimana cara menyikapi? Karena belum apa-apa kadang-kala orang yang salah sendiri sebenarnya dia tahu dia salah. Iya, Nah. baik. Ini pertanyaannya luar biasa. Tapi jawabnya nanti aja Ustaz ya. Oh gitu, baik. Allah. Siap, Saya udah disuruh Masya Allah. begini. Nanti dijawab di akhir ya, dijawab di akhir. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum.
Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua calon ahli surga. Amin. Amin. Jalan-jalan ke Cikini, Cakep. pulangnya terasa dahaga. Cakep. Saya doain yang hadir di sini biar masuk surga. Amin. Jalan-jalan ke Kadu Dampit, Cakep. pulangnya membeli nampan. Cakep. Kita doakan Bang David biar dikasih kesehatan. Amin. Jalan-jalan. Jalan-jalan ke Jambi. Cakep lah. Jalan-jalan ke Jambi. Pulangnya belinya ketoprak. Kita doain semoga Ustadz Abi rezekinya berlimpah dan juga banyak. Amin. Alhamdulillah. Akhirnya dijawab pantun kita. Mikirnya lama. Pemirsa, Masya Allah, Tabarakallah. Di mana dalam surah Al-Hujurat ayat 79 sampai 9 dan 11, 12 begitu luar biasa. Allah sangat amat suka dan sayang kepada kita. Betul apa betul? Sehingga pantas dikatakan oleh Nabi, khairu ummati wa ahsunuhu khuluqan. Di antara daripada sebaik-baik di antara umatku adalah mereka yang baik akhlaknya. Insya wasari ummati, dan seburuk-buruk di antara umatku mereka yang buruk akhlaknya. Betul apa betul? Sehingganya jangan sampai kita menjadi orang yang pada akhirnya mengolok-olok orang lain. Sebagaimana dalam Al-Quran diketegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la yasharu qaumun min qaumin. Kita tidak boleh diperintahkan oleh Allah, dilarang untuk adalah apa? Mengolok-olok kaum lain, mengolok-olok orang lain, atau malah menghina saudara sendiri. Betul apa betul? Saat ketika Nabi Muhammad SAW mendengar bahwasanya ada seorang sahabat Nabi yang bernama siapa? Bilal bin Rabah, seorang yang kulitnya hitam, seorang yang tidak punya harta, digunjing, diolok-olok sampai dikatakan, miskin. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Maka belum tentu kita yang menghina orang lain lebih baik dari orang yang kita hina. Betul apa betul? Betul. Kita tidak boleh membuat diri kita merasa paling sempurna. Kita punya harta, kita punya kecantikan, kita punya ketampanan. Belum tentu ketamanan dan kecantikan kita itu menjadi mulia di mata Allah. Betul apa betul? Betul. Maka Allah mempertegas dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisiku, yang paling aku cintai, siapa mereka? Yang paling takwa kepadaku. Alhamdulillah. Betapapun kita hidup susah, betapapun kita hidup miskin, betapapun kita biasa-biasa saja, tapi kalau iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, mujahadah kita kepada Allah kuat, maka boleh jadi ini yang jadi jalan kemuliaan turun untuk kita semua. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Maka kalau Allah saja tidak pernah membedakan seseorang itu dari hartanya, Allah tidak membedakan seseorang itu dari pakaiannya, Allah tidak membedakan seseorang itu dari bahasa, ras, suku, dari manapun dia datang, Allah tidak membedakan itu. Apakah kita pantas membedakan orang lain karena kondisi ekonominya? Betul tidak? Maka kalau kita menjadi orang yang selalu membedakan orang lain, mengolok-olok orang lain, mengejek orang lain, menghina orang lain, boleh jadi orang yang demikian itu lebih hina daripada orang yang dihina. Betul apa betul? Maka Nabi ingatkan dalam hadisnya, man sataral musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutup kejelekan orang lain, menutup aib orang lain, tidak pernah ngomongin apa yang menjadi kesukaran orang lain, insya Allah orang itu nanti di akhirat akan jadi sebab Allah tutup apa yang jadi keburukannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka jangan sampai, ayo sama-sama kita timbang rasa, ayo sama-sama kita bermuhasabah. Belum tentu dari solat kita yang kita lakukan sudah mendatangkan ridho Allah, tapi saat kita yang ngomongin orang, ternyata solat kita yang tidak baik, puasa kita yang tidak baik, amal duduk kita di tempat ini yang menurut kita baik, karena ada hati kita jelek sama orang lain, amal-amal itu yang malah pindah ke orang tersebut. Rugi apa enggak?
Ada yang begitu ada. Ada. Ada di sini yang ngejelekin suami ada. Mana orangnya? Ada di sini yang suka kesel mulu sama istri ada. Ada. Makanya kalau suami harus paham, istri kalau udah ngomel-ngomel, tanda-tanda duitnya mau habis. Betul apa betul? Obatnya bukan bodrek, betul apa betul? Obatnya yang merah-merah 100 rembal, sembuh apa enggak? Emang mata duitan. Ayo bersihkan hati kita, bersihkan amal kita, bersihkan sikap kita. Maka kata Nabi, hubungkan antara ilmu dan amal agar kita menjadi orang yang selalu husnudon, berprasangka baik kepada orang lain. Amin ya robbal. Terima kasih Bang David. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Bu. Memang penting bagi kita untuk menjaga mulut kita, jaga lisan kita. Jangan gampang ngejelek-jelekin orang lain. Betul apa betul? Nah, ngomongin soal ini ya Bu. Bu. Pak. Nah, nyaut gitu dong. Pak, Assalamualaikum. Masih hidup? Masih lah. Yang mau nanya siapa? Angkat tangannya. Silakan. Ya. Mana? Yang mana silakan? Oke. Ya, situ Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ati dari Majelis Taklim At-Taqwa. Ya, Bu Ati silakan. Bagaimana cara kita menasehati teman atau saudara yang suka menyebarkan berita atau kekurangan orang lain, itu yang akan menjadi fitnah. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Ibu itu mah grogi ya Bu ya Bu. Iya. Ya Bu ya. Tarik nafas dulu Bu. Makasih. Silakan Ustaz. Niatnya udah pas itu niatnya, ya enggak? Udah luar biasa ibu kita. Ya. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Nabi ngingetin dalam Al-Quran bagaimana Allah berfirman, وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ. Ini ayat yang luar biasa. Kita akan dapat kerugian kecuali siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Cuman 2 orang yang tidak rugi di alam dunia. Orang beriman dan beramal soleh. Apa salah satunya amal soleh itu? وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ. Kita berupaya untuk menasehati dalam kebenaran. Betapapun kita dianggap kata orang, so alim lu, iya Pak iya, so solehah lu, betul. Tapi saat kita dengar ini malah jadi gibah, malah menjadi akhirnya nanti fitnah, malah jadi akhirnya nanti akan bumerang, kerugian kepada orang itu. Kalau orang yang diomongin nerima, kalau nggak nerima panjang urusan, betul. Jadi kewajiban kita bukan cuma saudara, seluruh umat Islam apabila melihat kemungkaran, melihat keburukan, man ra'a minkum munkar falyughayyir, mubahlah dengan lisan, dengan perbuatan dan dengan hati. Maka mudah-mudahan saat kita merubah karena Allah, mudah-mudahan ini semua jadi pintu hidayah buat saudara-saudara kita dan seluruh umat Islam. Amin ya robbal Amin. Ya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Bu. Yang menarik di ayat selanjutnya, ya alladzina amanu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahaduhum ayyakula lahma akihi maitan fakaritumuhu. Kalau kamu udah ngomongin yang jelek-jelek tentang saudara kamu, itu sama aja kayak kamu makan daging bangke saudaramu sendiri. Bu. Pak. Pernah makan bangke? Mau? Jangan ngegosip. Ya Bu ya? Bu, enggak Ustadz, alhamdulillah saya udah enggak ngegosip sekarang. Cuman forward aja yang ada di handphone. Sama aja. Ya, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Setelah ini kita masih akan buka sesi tanya jawab. Tentunya masih dengan tema kita surah Al-Hujurat. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Muhammad. Baik, alhamdulillah kita sudah masuki sesi terakhir dari program Cahaya Hati Indonesia. Saya masih kasih kesempatan sama Bapak Ibu-ibu untuk bertanya ya. Silakan yang mau nanya siapa? Angkat tangannya mana? Saya mau lihat angkat tangannya. Wow, Masya Allah banyak semua. Ya Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah untuk menanya Ustadz. Perkenalkanlah saya Satyo Jamaah Masjid At-Taqwa. Pak Satyo ya? Ya betul. Silakan Pak Satyo. Mohon izin bagaimana cara atau kiat-kiat kita untuk memperbaiki hati kita apabila kita sudah terlanjur membenci seorang hanya karena kita mendengar informasi dari teman ataupun mungkin dari sosial media. Karena di akhir-akhir ini kita mungkin sering mendengar ataupun melihat dari sosial media yang belum jelas, tapi kita sudah terlanjur menjudgment kalau itu juga salah atau mungkin kita membagikan berita yang tidak benar itu. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar banget nih Bu ya, gara-gara beritanya udah viral kita jadi percaya ya, padahal belum tentu benar dan sampai akhirnya jadi benci gitu ya. Silakan Ustadz Kafi, fadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini biasanya kita juga sering terjadi ya di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama bahwa kita juga harus melihat bagaimana kita menilai daripada orang lain, jangan sampai melihat dari sesuatu yang belum terjadi atau bukan pada faktanya. Kalau sudah telanjur bagaimana Ustadz? Yang pertama kita beristighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah atas suudzon kita terhadap orang tersebut. Walaupun dia tidak kenal dengan kita. Yang kedua, kita meminta maaf kalaulah kita kenal dengan orang tersebut. Ya karena perbuatan daripada suudzonni, ya memandang orang lain buruk, ya termasuk mencaci, ya menghina dan lain sebagainya, itu adalah perbuatan zalim. Dan perbuatan zalim itu hanya bisa dimaafkan salah satunya manakala orang yang tersakiti itu memaafkan daripada kesalahan kita. Kemudian yang ketiga, kita taubatan nasuha, ya artinya kita sudah tidak lagi ya untuk mencaci, menghina atau melihat daripada kacamata buruk terhadap orang tersebut. Justru kita mengembalikan nama baik orang tersebut ya. Kalau ada orang berbicara kepada kita, Ustadz Abe mah orangnya begitu ya. Emang begitu. Begitu contohnya kan gitu ya. Kita tepis Bu, enggak kok, tapi beliau baik kok. Masya Allah, orang-orang dimintain sedekah 50, beliau ngasihnya 5 juta. Amin. Itu Ustadz Abi begitu. Nah gitu, artinya kita perbaiki nama orang yang memang sudah kita daripada suudzonni itu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mampu melihat orang lain dengan syuhudus sofa, kacamata yang jernih, kacamata yang baik, sehingga kita terhindar daripada prasangka-prasangka yang mampu menyakiti hati orang lain. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Abe, silahkan mungkin bisa menambah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa yang disampaikan beliau adalah sesuatu hal yang sangat bermanfaat buat kita semua. Tambahan dari saya adalah sebaik-baik dari anggota tubuh yang ada dalam diri kita itu adalah mudghah, hati, qulub kita. Kalau hatinya bagus maka idza solhat kullu wa idza fasadat kullu. Balikan semua ke hati kita. Kalau hatinya bagus tanda amalnya pun akan bagus. Tapi kalau dari inti anggota tubuhnya hatinya jelek, maka pikirannya jadi jelek, ucapannya jadi jelek, perbuatannya jadi jelek. Maka apapun itu yang kita dapat dari luar, tawakuf, tahan diri, pikirin dulu, cerna dulu, pantas apa enggak diomongin. Kalau kira-kira orang aja nggak terima diomongin, bagaimana sama diri kita? Timbang-timbang rasa. Jangan seenaknya, timbang dulu. Kalau kira-kira orang lain pun nggak enak, kita omongin begitu, kita fitnah begitu. Kalau kita sendiri digituin sama orang, enak apa enggak? Enggak. Kita contoh Bang Kafi nih ya. Bang Kafi kayaknya dari lahirnya udah cakep banget ya. Fitnah apa kagak tuh? Kagak, itu mah kagak fitnah.
Enggak, kalau yang enak-enak kita tambahin insya Allah jadi berkah. Betul-betul. Ayo jaga lisanmu karena lisan ini memperlihatkan karakter dirimu. Kalau lisan kita bagus berarti kita dekat sama Allah, dekat sama Nabi, bagus agamanya. Tapi kalau lisannya jelek berarti kita jauh dari Allah, jauh sama Nabi, sama jelek agamanya. Naudzubillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru-guruku. Bu, Pak. Dari ayat-ayat yang tadi dibahas surah Al-Hujurat, kita belajar penting untuk tidak gampang mempercayai satu berita. Kedua, jangan gampang terpengaruh apalagi sampai melibatkan perasaan kita sampai benci sama orang yang akhirnya menyebabkan perpecahan. Apalagi ikut-ikutan ngomongin keburukan orang yang belum tentu ada kebenarannya. Dan teguran oleh Allah itu tadi dikatakan di dalam ayat tadi di surah Al-Hujurat ayat 12 dikatakan itu seperti makan daging bangkai saudaramu sendiri. Dan orang yang paling baik adalah orang yang paling dekat dengan Allah dan paling bertakwa itu adalah sebaik-baik orang. Karena itu jangan bangga sama diri kita, tapi dekatkan diri kita kepada Allah biar Allah yang memberikan kemuliaan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, di penghujung acara mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah beri keberkahan, keridhoannya bagi kita semua. Untuk itu kami persilakan kepada Ustadz Kafi untuk memimpin doa. Fadhol Ustadz. Baik, mari para pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada dan para pemirsa yang ada di Masjid At-Taqwa ini, kita berdoa kepada Allah, merendahkan diri kita, membuka hati kita, menutup mata kita, mengangkat kedua belah tangan kita. Kita tidak pernah tahu, boleh jadi yang di samping kita lebih mulia daripada kita, dan boleh jadi yang melihat kita ini semua jadi sebab turunnya ampunan Allah. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, Engkau yang maha rahman dan maha rahim ya Allah. Kasih sayangmu lebih banyak daripada murkamu ya Allah, dan keridhaanmu lebih banyak daripada laknatmu ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Rabb, di sisa umur kami ini ya Allah, kami sadar kami banyak dosa, kami banyak maksiat, kami kadang sombong, kami punya sifat syirik, kami kadang dengki, dan kadang kami ya Allah selalu menggumbar aib orang lain ya Rabb. Kami tidak pernah menyalahkan orang lain, tapi kami bermuhasabah pada diri kami ya Allah. Di sisa waktu yang Engkau berikan kepada kami ya Rabb, bimbing lisan kami agar keluar hal-hal manfaat ya Allah. Bimbing hati kami agar tidak punya sangka buruk kepada orang lain. Bimbing amal kami agar punya nilai-nilai kebaikan ya Allah. Jauhkan kami dari sesuatu yang malah memperpecah belah di antara kami ya Allah. Persatukan kami dalam kebaikan ya Allah. Persatukan kami dalam keimanan ya Allah. Persatukan kami ya Allah dalam sesuatu yang bisa saling melengkapi dalam kebaikan ya Allah. Rabbana la tudhi qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih guru-guruku sudah memberikan ilmunya pada hari ini. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Jangan lupa setiap selesai sholat sisipkan doa, tidak hanya untuk diri kita dan keluarga, tapi juga untuk seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin yang saat ini tertimpa musibah, yang ada di Sumatera, yang ada di Jawa, Kalimantan, dan juga saudara kita yang ada di Gaza. Ya, jangan pernah lepas untuk kirimkan doa terbaik untuk saudara-saudara kita. Insya Allah Allah memberikan sebaik-baik perlindungan kepada kita dan lindungi kita dari segala macam keburukan. Untuk itu saya David Halik undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fasabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi akhir bali ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.
salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasul